Selamat siang, perkenalkan nama saya Umbu Agustinus Serendomu dari kelas 11 TJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.10, yaitu tentang menganalisis perencanaan produksi massal suatu barang dan jasa. KD 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Menetapkan skala proses produksi, 2. Tahapan-tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa, 3. Faktor perencanaan proses produksi dan jasa, dan yang keempat yaitu persiapan perencanaan proses produksi dan jasa. 1. Menetapkan skala proses produksi. Langkah-langkah dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa yaitu sebagai berikut. A. Produksi apa yang akan diproduksi. B. Bila mana kegiatan proses produksi akan dimulai. C. Berapa jumlah produk yang akan diproduksi. D. Berapa besar jumlahnya dana yang akan dibutuhkan. E. Berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan. F. Peralatan apa yang diperlukan. G. Berapa tingkat persediaan bahan baku yang diperlukan. H. Syarat-syarat dalam penetapan skala proses produksi dan jasa. Dan I. Penetapan skala produksi barang dan jasa harus disesuaikan dengan tujuan usaha. Penetapan skala produksi barang dan jasa harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Berikut ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa. A. Sifat proses produksi dan jasa. Sifat proses produksi dan jasa dapat dibedakan sebagai berikut. A. 1. Proses produksi dan jasa yang terputus-putus. Proses produksi dan jasa yang terputus-putus dilakukan atas dasar jumlah pesanan atau order produk yang diterima perusahaan. 2. Proses produksi barang dan jasa yang terus-menerus. Proses produksi dan jasa yang terus-menerus dilakukan berdasarkan pada ramalan produk. B. Jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. 1. Apakah produk yang akan diproduksi itu tahan lama. 2. Apakah mutu produk yang diproduksi itu tergantung pada biaya persatuan. 3. Apakah produk yang akan diproduksi itu mempunyai sifat permintaan musiman atau tidak. Dan keempat, apakah produk akan diproduksi itu customer goods atau producer goods. C. Jenis produk baru dan lama. Seorang wirausahawan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan jenis produk baru disertai penelitian tentang 1. Lokasi, apakah perusahaan perlu berdekatan dengan sumber-sumber bahan baku atau dekat dengan pasar konsumen. 2. Berapa jumlah produk yang akan diproduksi. Dan ketiga, bagaimana sifat permintaan terhadap produk, apakah musiman atau sepanjang masa. 2. Tahapan-tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa. A. Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. B. Scheduling adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. C. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. B. Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. 3. Faktor perencanaan proses produksi dan jasa. A. Manfaat produk bagi konsumen. B. Permintaan pasar terhadap produk. C. Potensi usaha seorang usahawan untuk memperoleh keuntungan. D. Fasilitasi operasi proses produksi. E. Kekuatan persaingan dari perusahaan lain. F. Kemampuan distribusinya. G. Pengembangan produk pada masa yang akan datang. Seorang wirausahawan yang akan menyusun perencanaan proses produksi dan jasa harus memperhatikan dan mempertimbangkan A. Skala produksi. B. Jenis-jenis produk yang akan diproduksi. C. Produk tahan lama atau tidak. D. Sifat produk yang akan diproduksi. E. Sifat permintaan terhadap produk. Dan F. Kuantitas dan kualitas produk yang akan diproduksi. 4. Persiapan perencanaan proses produksi dan jasa meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Prosedur persiapan. Prosedur persiapan perencanaan proses produksi dan jasa antara lain 1. Seorang wirausahawan perlu membina gagasan produk dari konsumen atau pembeli. 2. Seorang wirausahawan perlu mendorong para karyawan untuk ikut memikirkan gagasan produk yang akan diproduksi. B. Penyaringan gagasan. Tujuan utama penyaringan gagasan proses produksi dan jasa untuk mendapatkan gagasan yang baik dan tepat di dalam pembuatannya. C. Analisis gagasan. Seorang wirausahawan selanjutnya mengadakan analisis terhadap gagasan operasi produksi dan jasa dari berbagai macam usaha. 1. Potensi permintaan terhadap produk. 2. Jumlah penjualan produk. 3. Jumlah pemasaran produk. Dan 4. Kemampuan produk yang mendatangkan laba.
D. Percobaan proses produk. Terdapat dua hal penting, yaitu satu, dari tahap pengelolaan gagasan menjadi suatu kegiatan konkret. Dua, perusahaan menghasilkan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun komersial. Uji coba produk. Ada dua macam manfaat yang akan didapat oleh, yaitu satu, seorang wirausahawan akan memperoleh gambaran yang lebih lugas tentang operasi produksi. Dua, wirausahawan akan menemukan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, cacat tidaknya dan bermanfaat tidaknya dari produk yang dibuatnya. Terakhir, F atau tahap komersialisasi adalah proses memperkenalkan produk yang diproduksi kepada para konsumen atau pembeli. Berbagai usaha pada tahap komersialisasi yang dilakukan oleh seorang wirausahawan antara lain melaksanakan merek produk, kemasan produk, harga produk, promosi produk, dan distribusinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.